Al-Qismul Awwal fi Ta'at. Sekarang kita akan masuk pembahasan bagian pertama dari 3 bagian yang sudah ditetapkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, dalam kitab Hidayatul Hidayah, yaitu dalam masalah ketaatan. I'lam anna awamirallahi ta'ala fara'idun wa nawafil. Ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada yang wajib, ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah. Maka sesuatu yang wajib itu ibarat sebuah modal. Wa huwa aslu tijarah, yaitu modal yang digunakan oleh seorang yang berdagang, oleh seorang yang bisnis. Maka tentu kalau seorang yang berjualan tidak ada modalnya, dia tidak bisa berjualan. Sama seperti kita. Jika kita tidak punya modal, jika kita tidak mengerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan kita itu berdagang tanpa adanya modal. Wa bihi tahsulun najah, dan dengannya akan mendapatkan keberuntungan, keberhasilan, keselamatan. Wan naflu, adapun yang sunnah, huwa ribhu, dialah keuntungan. Jadi sunnah merupakan keuntungan. Jadi kalau kita ibaratkan seperti seorang yang berdagang, maka sesuatu yang wajib, salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat, menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib, maka seakan-akan kita sudah punya modal. Dan sunnah diibaratkan seperti keuntungan yang lebih, di mana kalau seorang pedagang pasti tujuannya adalah mencari keuntungan. Dengan berdagang mete rugi, pasti dengan berdagang itu mete keuntungan. Nah, di sini jika seseorang itu tidak sama sekali tidak melaksanakan sunnah, maka seakan-akan hidupnya itu enggak ada keuntungan sama sekali. Hanya dia punya modal saja tapi enggak berkembang. Itu diibaratkan oleh Imam Ghazali. Wa bihil fawzu bid darajat, dan dengan pahala sunnah itulah seseorang akan mendapatkan kesuksesan dan derajat yang tinggi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma faradtu alaihim. Tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri itu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dengan melaksanakan sesuatu yang wajib saja atas mereka. Jadi seorang yang soleh, seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, itu kata Allah tidak cukup mereka itu mendekatkan diri hanya dengan sholat, sesuatu yang wajib saja. Artinya kalau kita mau termasuk golongan orang-orang yang soleh, kalau kita mau termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup hanya dengan mengerjakan yang wajib saja. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang manusia jika ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka perbanyaklah perkara-perkara yang sunnah. Sebagaimana tadi, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, maka perbanyak sesuatu yang sunnah. Banyakin sholat sunnah, banyakin puasa sunnah, banyakin zikir, banyakin sedekah. Begitupun dengan menjauhkan diri sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakruhkan oleh agama.
Dengan kita mengerjakan perkara sunnah, menjauhi yang makruh, maka seakan-akan kita mendapatkan keuntungan yang besar. Semakin banyak kita mengerjakan sunnah, semakin banyak keuntungannya. Semakin banyak kita mengerjakan sunnah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan hatta uhibbah, sampai aku nanti akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahbabtuhu, dan jika aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka pendengarannya itu seakan-akan sepertiku. Artinya semua yang dia dengarkan itu bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking tinggi derajatnya apa yang dia dengar oleh orang yang mendekatkan diri kepada Allah ini, orang yang dicintai oleh Allah ini, yang menjadi kekasih Allah ini, apa yang didengarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan pandangannya juga seakan-akan seperti pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan lisannya juga seperti yang diucapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya juga bergerak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya juga melangkah sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini seorang yang alim, yang sudah mencapai derajat yang tinggi, yang sudah mencapai derajat kewalian, yang sudah mencapai derajat benar-benar menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia ini akan seakan-akan dia mendengar, dia melihat, dia melakukan sesuatu, dia melangkah, semuanya itu seakan-akan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya dikabulkan. Sesuatu yang terkait dengan dia itu banyak berkahnya. Soalnya kita cari keberkahan orang-orang alim, keberkahan orang-orang soleh, minta doa kepada mereka, minta berkah kepada mereka. Kenapa? Karena semuanya itu sambung dari Allah. Ini maksudnya. Jadi jika Allah sudah mencintainya, maka seperti ini. Dan untuk mencapai derajat ini tentu kita harus berjuang, kita harus berusaha. Dengan cara apa? Tidak cukup dengan yang wajib-wajib saja, akan tetapi butuh kepada hal-hal yang disunnahkan.